terutama bagaimana konten-konten itu menyebar ke masyarakat luas, tetapi berisi hal-hal yang negatif gitu ya, hal-hal yang negatif. Nah, ya ini upaya kita untuk mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder di industri penyiaran dan rangka untuk menyusun rencana strategis dari industri penyiaran selama 5 tahun ke depan. Kita mencatat ada banyak disrupsi teknologi ya yang mengakibatkan dampak terhadap konten maupun bisnis dari industri penyiaran. Nah, jadi bersama dengan stakeholder industri penyiaran, ekosistem yang ada di industri penyiaran, kita membahas peluang, tantangan, dan apa kira-kira rencana yang mau dilakukan untuk 5 tahun ke depan. Tadi kan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dari pemerintah baru ini ingin mengejar 8% gitu. Betul. Jadi sebetulnya strategi awalnya dari Komdigi ini apa? Nah, di Komdigi kita coba membreakdown bagaimana ekosistem bisnis digital, baik itu yang dikontribusikan oleh industri penyiaran dan juga oleh ekosistem digital yang lain, ini bisa memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan 8% itu. Kita lakukan lewat berbagai macam cara, ya, termasuk juga dengan meningkatkan kemampuan digital talent kita. Lalu kita juga membuka ruang untuk investasi dan inovasi di dunia bisnis digital ini. Lalu ada pembinaan yang lebih intensif kepada startup-startup yang masuk ke dalam industri digital. Kita juga membuka ruang untuk para investor ya, untuk bisa terlibat lebih intens dan lebih dalam di industri digital yang kita miliki. Oh iya, beliau memberikan perhatian yang khusus untuk teknologi digital ini, dan kita harapkan pengembangan industri digital ini bisa berfokus kepada transfer of knowledge dan peningkatan skill serta inovasi, dan juga tentu saja kita ingin menarik lebih banyak investasi di industri digital ini. Untuk tantangan ke depan ini Pak, 2025 sampai 2029 kan tantangannya seperti apa? Karena kalau kita tahu undang-undang penyiaran juga belum sepenuhnya goal ya Pak. Iya, undang-undang penyiaran lagi dibahas ya. Oh ya, sorry. Ya, jadi undang-undang penyiaran lagi dibahas saat ini. Ada beberapa pasal dan ada beberapa bagian dari rancangan undang-undang itu yang kami pikir masih harus terus dikonsultasikan dengan stakeholder, mengingat perkembangan terutama disrupsi teknologi tadi ya. Jadi kita sabar aja, nanti prosesnya di DPR semoga bisa lancar dan bisa selesai dalam tahun depan, kita harapkan. Pak, tadi kan ngomongin soal TikTok, Pak, yang konten kreator TikTok itu. Sebentar, satu-satu ya gimana? Investor sendiri di industri penyiaran Indonesia seperti apa sih ini? Ya, sejak kita analog switch off masuk ke digital, ya industri penyiaran sebetulnya sama ya situasinya di tingkat global gitu. Ada pertumbuhan, tetapi semua juga melihat bagaimana dampak dari disrupsi teknologi itu terhadap pertumbuhan bisnisnya. Nah, jadi masih cukup menarik karena pertumbuhan untuk industri penyiaran nasional sendiri itu diproyeksikan ya oleh sejumlah lembaga survei pasar yang kita terima datanya, itu bertumbuh dari 90 triliun di tahun lalu, tahun 2027 diperkirakan sampai 109 triliun rupiah. Masih seksi Pak industri penyiaran? Masih cukup menarik ya, masih cukup menarik karena ada sejumlah teknologi nanti yang akan masuk. Misalnya ada teknologi IBB ya, Integrated Broadband Broadcast. Lalu ada juga 5G Broadcast. Nah, 5G Broadcast itu nanti smartphone kita ini itu bisa langsung menerima sinyal dari
transmisi dari televisi langsung ke smartphone. Jadi smartphone kita bisa berfungsi seperti halnya televisi. Lalu ada juga integrated broadband broadcast yang menyatukan antara siaran terestrial dengan digital ataupun internet. Kita lagi bersiap ke sana. Ya, kita lagi bersiap ke sana. Ya 5G dalam proses untuk pengembangan yang dan perluasan ya koneksi 5G mungkin dalam waktu 2-3 tahun kita coba kejar 5G lebih banyak. Ya. Itu komitmen dari para operator udah oke Pak? Dia lagi dibahas karena ada beberapa hal yang mesti didiskusikan dan sepakati bersama karena ini menyangkut dengan investasi. Tapi wilayah kita sendiri udah siap belum Pak untuk dibuat 5G? Oh sudah, kalau wilayah sudah, karena BTS kita kan sudah mencakup 97% wilayah pemukiman sekarang ini. Ya, dan dengan tingkat penetrasi internet 80% dari total populasi. Saya kira dari sudut konektivitas kita cukup kuat untuk bisa melaju ke step berikutnya ya, ke transformasi digital. Maka Komdigi sendiri, Kementerian Komdigi ini mencanangkan untuk 5 tahun ke depan kita menyebutnya sebagai meaningful connectivity atau konektivitas yang berdampak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Kan tadi Bapak ngomongin soal content creator yang dari daerah, jadi ternyata nggak ada pertemuannya gitu. Tadi kan ada content creator dari Sukabumi kalau saya nggak salah terafiliasi sama judi online lagi gitu, terafiliasi dengan judi online. Kalau dari Bapak sendiri apa sih yang harus diperhatiin dari content creator yang di daerah itu supaya kita menyambut baik lah kreativitas dari konten kreator ya, masyarakat, warga gitu yang mencoba memakai platform-platform digital ini untuk bisa berkreasi gitu. Tapi tentu saja ada hal-hal yang kita lihat cukup rawan, terutama bagaimana konten-konten itu menyebar ke masyarakat luas, tetapi berisi hal-hal yang negatif gitu ya, hal-hal yang negatif. Nah, karena itu kami melihat pentingnya literasi digital ya untuk konten kreator ini, supaya mereka bisa lebih produktif, tapi juga bisa menyampaikan pesan-pesan yang aman gitu pada masyarakat dan juga etis. Ya, oke. Terima kasih Pak. PP 71 di mana Pak? Revisi PP 71. Nanti. Jangan semua dong. Ya. Terima kasih ya.